Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang reinkarnasi Pangeran Pedang Terkuat. Pada part sebelumnya, setelah beberapa kali gagal untuk menembus pertahanan musuh yang menggunakan kekuatan pelindung Dewa Phares, Kainus pun mencoba untuk melewati batas terlarang dengan mengusik mental pikirannya Abel. Lalu, pada keesokan harinya, ia pun mengatur strategi untuk melakukan serangan. Benar saja, strategi yang ia berikan ternyata mampu menembus pertahanan Dewa Phares. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, agar tidak bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke part 13. Cerita dimulai setelah menghancurkan tembok pertahanan mereka. Dengan santainya Aaron berkata, tidak ada sejarahnya manusia akan mampu melawan kekuatan dewa. Tetapi aku sangat penasaran, apakah aku mampu melawan manusia yang hanya bisa meminjam kekuatan dewanya? Sambil berteriak, Aaron melanjutkan perkataannya, jangan pernah membandingkan dirimu dengan para dewa ketika kau hanya meminjam kekuatan mereka. Abel pun melompat ke belakang untuk mengambil jarak kepadanya. Apa yang kau katakan? Berani sekali kau berbicara seperti itu kepada seorang utusan dewa sepertiku. Selama kami memiliki dan mampu menggunakan kekuatan sang dewa, maka kami tidak akan terkalahkan. Lalu ia pun mengangkat tongkatnya dan membacakan mantra, wahai dewa yang agung, berikan kami kekuatan untuk menghancurkan orang sesat sepertinya. Seketika sebuah pukulan dewa telah jatuh dari atas langit. Akan tetapi dengan lincahnya Aaron melompat untuk menghindari serangan yang mengarah kepadanya. Kemudian Aaron pun melakukan serangan balik dengan menggunakan tongkatnya. Namun Abel melompat ke belakang agar bisa menghindari serangan Aaron. Aaron yang melihat itu, ia berkata, kau lumayan cepat untuk seseorang yang hanya bisa meminjam kekuatan dewa dan mengaku tidak terkalahkan. Terlihat para pasukannya langsung membacakan mantra untuk membalas serangan yang dilakukan oleh Aaron. Seketika beberapa buah pukulan dewa langsung menyerang ke arahnya. Dengan gesitnya Aaron mampu menghindari beberapa pukulan dewa itu. Akan tetapi salah satu dari pukulan itu telah mengenai tubuhnya, sehingga membuatnya terseret ke belakang. Sambil tertawa Abel berkata, apakah kau pikir hanya dengan mengandalkan kepercayaan diri kau akan bisa mengalahkan orang yang telah diutus oleh sang dewa? Namun seketika raut wajahnya langsung berubah saat melihat Aaron yang mampu menahan kekuatan dewanya. Sambil menahan serangan itu, Aaron berpikir, aku memang tidak bisa memotong kekuatan Dewa Phares yang telah turun dari langit dengan menggunakan energi pedangku. Tapi sepertinya itu tidak berlaku bagi pukulan Phares yang ia miliki. Jika pukulannya masih sekecil ini, aku masih mampu untuk melawannya. Tanpa ia sadari, terlihat sebuah sinar telah tertuju ke tubuhnya, dan itu adalah titik target yang diarahkan oleh Abel kepadanya. Sambil berteriak, ia membacakan beberapa mantra untuk memanggil kekuatan dewanya. Lalu ia mengatakan, matilah kau orang sesat, tidak ada tempat di dunia ini bagi orang sepertimu. Saat mengetahui jika sebuah pukulan dewa telah jatuh dari langit, ia pun mencoba untuk menghindarinya. Akan tetapi sebuah tangan telah menahan kakinya, sehingga ia tidak akan bisa untuk menghindari serangan yang tertuju kepadanya. Apa yang harus aku lakukan? Sudah pasti aku tidak akan bisa menghindarinya. Ini sangat berbahaya. Manusia biasa sepertiku tidak akan bisa menahan kekuatan sang dewa. Namun apapun itu, aku harus mencobanya. Terlihat Aaron yang mengalirkan kedua kekuatannya kepada senjata yang ada di tangannya dan bersiap untuk menahan serangan itu. Dengan sekuat tenaga, Aaron melawan kekuatan sang dewa dan menghentikannya. Meski tubuhnya hampir terjatuh, akan tetapi ia tetap saja berusaha untuk menahan kekuatan dewa yang telah turun dari langit.
Ia berpikir, jika aku kalah di sini, maka semua yang aku lakukan selama ini akan terlihat sia-sia. Aku tidak ingin berakhir seperti Aaron yang sebelumnya. Setelah beberapa saat menahan serangan Dewa Fares, dengan tatapan mata yang tajam, ia pun menarik nafas dengan sangat dalam. Lalu sekuat tenaga yang tersisa, ia mengalirkan semua kekuatannya kepada tongkat yang ia gunakan. Seketika serangan Dewa Fares langsung terpental kembali ke atas langit. Melihat jika serangan Dewa Fares telah terpental, Abel pun sangat terkejut. Bagaimana bisa ia melawan dan melemparkan kekuatan dewa kami? Siapa dia sebenarnya? Namun di saat ia sedang lengah, sebuah pukulan telah bersarang di wajahnya, sehingga membuatnya terlempar jauh ke belakang. Terlihat Aaron yang telah berdiri di hadapannya. Ia berkata, "Wahai Abel yang tak terkalahkan, sepertinya dewa yang kau puja-puja telah mengkhianatimu. Bahkan sekarang ia pun tidak akan mau menolongmu lagi." Abel pun terlihat sangat panik karena ia sudah tidak bisa lagi untuk melarikan diri, lantaran Aaron sudah bersiap untuk membunuhnya. Siapa kau sebenarnya? Manusia biasa tidak akan mampu melawan kekuatan dewa kami. Dengan mengepalkan tangannya, Aaron berkata, "Aku adalah seorang manusia yang bangkit dari kematian. Aku tidak seperti kalian yang mengaku-ngaku. Aku bukanlah orang yang tidak terkalahkan." Seperti yang Kainus rencanakan, Aaron telah berhasil mengalahkan Abel, sang pemimpin dari komandan pasukan negara suci. Walaupun waktunya sangat sedikit, akan tetapi ia mampu mengulur waktu dan mempersiapkan formasi pertahanan sebelum bala bantuan pasukan negara suci datang menyerbu. Beberapa saat kemudian, di malam itu, mereka pun berpesta menikmati makanan yang ada di hadapan mereka. Ini adalah bentuk syukur atas kemenangan mereka. Mereka pun berdiskusi tentang peperangan selanjutnya. Aaron berkata, "Jadi yang kau maksud adalah karena kita telah berhasil merebut benteng ini, maka kau ingin kami bertahan di dalam sini. Sementara itu musuh kita telah mengerahkan sebagian 50.000 pasukannya menuju ke wilayah Bran." Kainus pun menjelaskan, "Menurut saya memang seperti ini. Sudah dipastikan jika mereka akan menggunakan taktik yang seperti itu untuk mengalihkan perhatian kita dari benteng pertahanan ini." Saat mendengar Aaron yang mengatakan jika ia tidak menyangka bahwa masalah demi masalah terus saja bermunculan di hadapan mereka, Kainus pun berkata, "Anda tidak usah khawatir karena saya sudah menyiapkan sebuah taktik yang baru agar bisa menghentikan rencana mereka. Akan tetapi taktik yang akan kita gunakan memiliki resiko yang lumayan tinggi." Lalu ia menjelaskan rencana yang sudah ia susun. Kita harus mencegat mereka. Kemudian kita membentuk sebuah pasukan khusus dan menempatkan di tempat yang tepat sebelum mereka bisa mengatur pasukan mereka. Mendengar itu, Morel pun berkata, "Jika kita menggunakan sebuah pencegatan, itu berarti kita harus melawan 50.000 pasukan musuh dengan 10.000 pasukan yang kita miliki." Kemudian Aaron mengatakan itu tidak akan menjadi masalah selama ia dan Cheryl ada di sana, karena sudah dipastikan jika mereka akan mampu melawan pasukan musuh. Akan tetapi Kainus langsung memotong perkataannya, "Itulah yang akan menjadi masalah. Anda tidak boleh masuk dalam rencana ini. Semua ini yang saya lakukan untuk kemenangan atas perang yang sudah kita jalani." Seketika mereka semua langsung terkejut karena rencana besar yang akan mereka lakukan tanpa adanya Aaron dan Cheryl. Terlihat Aaron memprotes kepada Kainus. Ia mengatakan, "Bagaimana bisa kau menyingkirkanku dalam rencana yang telah kau buat?" Lalu Kainus memberitahunya, "Saya sudah merencanakan ini dengan sangat matang, dan saya berjanji dalam 1 minggu maka kita akan memenangi perang ini." Beberapa saat kemudian, terlihat Aaron yang begitu gelisah karena ia tidak menyangka jika dirinya tidak masuk dalam rencana Kainus. Meski berulang kali ia memohon kepada Kainus agar ia mendapatkan peran dalam rencananya, akan tetapi Kainus tetap saja memintanya untuk tetap berdiam diri.
Ini membuatku menjadi sangat pusing. Apakah rencana ini akan berhasil kita lakukan? Untuk memikirkannya saja aku sudah tidak sanggup. Apa yang sudah direncanakan oleh Kainus? Apakah ia memiliki sebuah rencana tersembunyi? Bahkan jika aku tidak mengetahuinya, selama ini strategi yang Kainus berikan tidak pernah akan salah. Sebaiknya aku harus menenangkan diri agar aku bisa menerima keputusan yang Kainus berikan. Tiba-tiba ia sangat terkejut saat pintunya telah diketuk oleh seseorang. Ia berpikir, sebelum aku masuk ke dalam kamar, Morel berpesan kepadaku, kemungkinan besar sisa pasukan dari negara suci masih bersembunyi di dalam kastil ini. Meski Anda mampu melawan mereka, alangkah baiknya Anda berhati-hati dan tetap waspada. Perlahan pintu kamarnya telah terbuka, dan itu membuatnya semakin penasaran. Karena tidak mungkin ada orang yang lancang berani masuk ke dalam ruangannya tanpa dipersilahkan terlebih dahulu. Setelah pintunya terbuka lebar, Aaron pun sangat heran karena orang yang membuka pintu kamarnya adalah Sisilia yang sudah menggunakan baju tidurnya. Terlihat Sisilia masuk ke dalam kamarnya dan perlahan menghampirinya dengan senyum yang merekah di wajahnya. Maaf jika saya mengejutkan Anda, tetapi saya datang ke sini karena ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Aaron pun terlihat sangat grogi karena Sisilia menghampirinya dengan menggunakan baju tidurnya. Apakah itu masalah darurat? Kalau hanya masalah sepele, maka kita bisa membicarakan di siang hari. Tanpa ia sadari, ternyata Sisilia sudah ada di sampingnya dan itu membuat wajah Aaron semakin memerah. Sambil menyandarkan kepalanya di pundak Aaron, ia berkata, "Ini adalah situasi yang sangat darurat, makanya saya datang ke sini untuk menemui Anda." Dengan detak jantung yang berdegup kencang, Aaron berpikir, ini sangat berbahaya. Aku mohon tolong menyingkirlah dari hadapanku. Terlihat ia berulang kali bergumam di dalam pikirannya agar ia tidak terkecoh dengan rayuan wanita. Wilayah Bran memerlukan air suci, dan Sisilia akan membantu kita untuk mendapatkannya. Dengan lirih, Sisilia mengatakan, Dewi Vivian telah memanggil saya untuk pergi menemuinya. Mendengar itu, seketika Aaron sangat terkejut. Apa yang kau maksud? Apakah itu berarti kau akan pergi meninggalkan kami? Lalu, bagaimana dengan air suci yang kita produksi? Sambil tersenyum, Sisilia berkata, seperti yang saya katakan, Dewi Vivian telah memanggil saya dan juga ia memanggil Anda untuk datang ke hadapannya. Mendengar itu, Aaron pun menjadi semakin terkejut. Ada apa sang Dewi memanggilku? Tapi aku tidak menyangka jika Dewi dan Dewa memang benar adanya. Aku kira itu hanyalah sebuah dongeng. Kemudian Sisilia menjelaskan kepadanya jika ajaran Vivian telah dimulai di sini di dalam wilayah Kastil Blanche, atau lebih tepatnya ajaran itu dimulai di tempat runtuhan kuno yang ada di belakang wilayah kastil ini. Itulah asal muasal terbentuknya ajaran Vivian. Namun karena ajaran Fares telah menduduki wilayah ini, maka saya tidak akan bisa mendekati runtuhan kuno meski Dewi Vivian yang memanggil saya. Sambil tersenyum ia melanjutkan perkataannya, akan tetapi sepertinya sekarang adalah kesempatan saya. Ini semua adalah berkah pertolongan Anda. Aaron yang tersipu malu saat melihat senyumannya, ia pun mengatakan, ini bukanlah sebuah berkah. Lagi pula, perang yang kita hadapi masih belum berakhir. Dengan sangat tiba-tiba, Sisilia langsung memeluknya dan ia mengatakan, kalau begitu setelah perangnya usai, maukah Anda pergi bersama saya untuk bertemu dengan Dewi Vivian? Kemudian Sisilia menyadari jika jantung Aaron telah berdetak dengan sangat kuat. Dengan gugupnya Aaron mengatakan, tentu saja setelah perang ini usai dan kastil ini masuk ke dalam wilayah Bran, maka aku akan menemanimu pergi ke sana. Tapi alangkah baiknya jika kamu tidak terlalu dekat denganku, karena aku merasa sedikit agak berbeda. Sambil memeluk dengan sangat erat, Sisilia mengatakan, karena Anda sudah berjanji akan membantu saya, jadi saya rasa ini adalah kesempatan saya untuk membalas kebaikan Anda.
Namun secara langsung ia melepaskan pelukannya dan berpaling dari hadapan Aaron. "Kalau begitu saya akan pamit pergi dari hadapan Anda." Lalu ia berkata, "Apakah Anda tahu Dewi Vivian itu seperti apa?" Sambil tersenyum indah ia mengatakan, jika Dewi Vivian adalah satu-satunya Dewi Cinta yang pernah ada dan tidak akan pernah tergantikan. Pada keesokan harinya, wilayah kamp bala bantuan pasukan negara suci, mereka sedang berjaga karena hari sudah larut malam. Terlihat seseorang yang telah tidur di dalam kamarnya dan ia bernama Langda. Ia adalah komandan dari bala bantuan pasukan negara suci. Kemudian ia langsung terbangun saat di luar kampnya telah terjadi keributan yang mengganggu tidurnya. Lalu ia bergegas keluar dari kamp itu. Ia pun sangat terkejut saat melihat kobaran api telah membakar tempat persinggahannya. Ia bertanya kepada salah satu prajurit yang berlari lewat di hadapannya dan menanyakan dari mana asal api itu berkobar. Prajuritnya pun mengatakan, "Dari informasi yang saya dapatkan, jika api mulai berkobar di dekat penyimpanan logistik kita." Ternyata kobaran api itu adalah api kecil yang hidup dan bergerak dari sihir yang telah digunakan oleh Cheryl. Dengan sangat cepat ia membakar semua persediaan logistik dari pasukan negara suci, sehingga menimbulkan kobaran api yang sangat besar. Kemudian salah satu dari pasukan yang ada di sana, ia mengetahui jika kobaran itu berasal dari iblis kecil. Ia pun langsung menyiramnya dengan menggunakan seember air. Meskipun ia mampu menghindarinya, akan tetapi salah satu dari tangannya telah terkena air itu, sehingga membuat tangannya menjadi padam. Ia pun terlihat sangat marah, entah apa yang ia katakan. Lalu api itu langsung melompat kepada orang itu dan membakar hangus seluruh tubuhnya. Meski ia mencoba meminta tolong kepada pasukan yang lainnya, tetapi tidak ada satu orang pun yang berhasil membantunya, sehingga membuatnya langsung mati seketika. Melihat salah satu pasukannya telah mati di hadapannya, ia pun sangat marah karena semua perbekalan yang mereka bawa telah habis terbakar. Tidak hanya sampai di situ saja, terdengar para prajurit berteriak jika pasukan musuh telah menyerang secara tiba-tiba. Saat ia berpaling, ia melihat bahwa orang yang telah menyerang mereka adalah pasukan yang dipimpin oleh Morel dan Bianca. Dengan gagah berani, ia memimpin semua pasukannya untuk menerobos masuk dan menghancurkan para pasukan musuh yang terlihat panik. Terlihat satu persatu pasukan musuh telah tumbang karena mereka telah dihantam oleh Morel dan Bianca. Lalu Morel menyadari jika pasukan tentara salib telah datang untuk membantu pasukan musuh yang telah mereka hadapi. Dan sang kapten pun berkata, "Jangan sampai salah seorang dari mereka bisa kabur dari sini. Kita akan membinasakan mereka karena mereka adalah orang-orang yang sesat." Kemudian Morel pun memerintahkan semua pasukannya untuk mundur dari penyerangan itu. Meski para pasukannya merasa heran, namun mau tidak mau mereka harus menuruti perintahnya, karena ini adalah termasuk dari taktik yang diberikan oleh Kainus. Terlihat Langda sangatlah geram ketika melihat pasukan Aaron menarik mundur dari hadapannya. Ia berkata, "Berani sekali orang sesat itu melakukan ini kepada utusan Dewa Fares. Tidak ada alasan lagi untuk membiarkan mereka hidup lebih lama di muka bumi ini." Di tempat yang berbeda, terlihat Kainus yang memperhatikan melalui batu sihirnya. Ia berkata, "Dalam peperangan, meskipun taktik adalah senjata utama yang sangat kuat, namun kau tidak akan bisa berperang tanpa adanya prajurit. Karena musuh kita telah kehilangan pasokan makanannya, maka kekuatan mereka akan berkurang. Jika kami bisa bertahan selama 1 minggu, maka kami akan mempunyai kesempatan untuk memenangi perang ini." Dalam pertempuran ini, baik Kainus ataupun Langda, mereka membuat satu kesalahan. Dengan membakar suplai makanan pasukan negara suci, maka Kainus mengira dengan melakukan itu bisa memperlambat pergerakan mereka. Tetapi dia telah melupakan kalau dengan melakukan itu, dia telah membangkitkan kepercayaan mereka terhadap Dewa Fares, sekaligus memberikan mereka kekuatan yang berlebih.
terlihat Langda bersama puluhan ribu pasukannya telah sampai di benteng pertahanan Aron. Mereka mampu melupakan tentang makanan mereka, walaupun itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Itu semua demi melaksanakan perintah Dewa Fares. Mereka telah maju di medan pertempuran untuk melawan pasukan Aron jauh lebih awal dari waktu yang diperkirakan. Strategi yang digunakan Langda untuk mendorong garis pertahanan musuh tidaklah buruk. Akan tetapi dia hanya mengandalkan jumlah pasukan yang besar untuk melawan Aron. Pada akhirnya salah satu dari pasukannya memberikan sebuah laporan yang mana itu membuatnya semakin murka. Tanpa mereka sadari bahwa sebuah pasukan khusus telah berhasil merebut Kastil Aventa. Oleh karena itu, seluruh jalan logistik kita sepenuhnya telah terputus. Mendengar informasi itu, ia pun sangat murka. Ia berkata, "Aku kira semua pasukan musuh telah berada di dalam kastil ini. Apa kau tahu siapa yang telah merebut Kastil Aventa?" Dengan nada yang lirih, prajuritnya pun mengatakan jika orang yang berhasil merebut Kastil Aventa adalah pasukan yang dipimpin oleh Aron. Diceritakan, ternyata sebelum bala bantuan negara suci datang menyerbu, Cainus telah membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok pencegat, dan yang kedua adalah kelompok operasi khusus. Tujuan utama kelompok pencegat adalah untuk memperlambat pergerakan bala bantuan pasukan negara suci yang menuju ke arah Kastil Blens. Sedangkan misi utama pasukan khusus yaitu untuk merebut Kastil Aventa, yang mana itu adalah jalan khusus untuk menyalurkan logistik kepada pasukan bala bantuan. Ketika mereka berhasil menghancurkan semua persediaan makanan musuh, telah diketahui bahwa kelompok pencegat tidak mampu menghentikan musuh yang terus meningkat, dan hasilnya banyak prajurit yang gugur saat mencoba menghentikan pasukan negara suci. Namun dengan sisa semangat juang yang masih membara di dalam jiwa mereka, Kapten Morel terus memberikan semangatnya kepada para pasukannya dan tetap bertahan untuk menghentikan serangan pasukan negara suci. Dan pertarungan hidup dan mati tidak bisa terhindarkan. Beberapa hari kemudian, kelompok operasi khusus yang dipimpin oleh Aron telah sampai di balik sebuah gunung. Kemudian mereka berhasil menaklukkan Kastil Aventa dan langsung memutus jalan logistik pasukan negara suci. Dikarenakan pasokan makanan mereka yang sudah habis dan para prajurit mulai kelaparan, terlihat Langda sangatlah marah dan ia tidak punya pilihan lain lagi selain memaksa semua pasukannya untuk terus berperang. Kemudian ia mencoba meminta makanan darurat kepada negara suci. Namun tanpa ia sadari, burung yang telah ia kirim langsung dihentikan oleh Cainus, sehingga surat permohonannya tidak pernah sampai kepada negara suci. Setelah beberapa hari berlalu, ia melihat semua pasukannya hampir mati kelaparan. Ia pun tidak punya pilihan lain lagi. Lalu ia berjalan menuju Kastil Blens sambil mengibarkan bendera putih untuk menyerah dan memohon kepada mereka agar bertukar dengan makanan yang cukup untuk semua pasukannya. Dan kabar kemenangan Aron telah sampai ke wilayah Kaisar. Tanpa mengetuk pintu, ia pun langsung masuk dan berteriak untuk memberitahu Kaisar Zeron. Terlihat sang kaisar sedang bersantai sambil bermain catur. Ia pun berkata, "Bukannya sudah pernah aku katakan, jangan pernah menggangguku di saat aku menggunakan waktu pribadiku." Sambil berteriak, Gran mengatakan jika ia telah menerima kabar bahwa Aron telah berhasil mengambil alih Kastil Blens dan juga Kastil Aventa. Mendengar laporan itu, terlihat sang kaisar sangatlah marah. Dengan mata berapi-api, ia mengatakan, "Seharusnya kita dengan mudah mengalahkan mereka dengan jumlah pasukan yang telah kita miliki. Tapi entah kenapa orang bodoh itu tidak mampu mengalahkannya. Tapi aku sangat yakin bukan hanya informasi itu saja yang membuatmu berani datang ke sini." Gran pun berkata, "Benar yang Anda katakan, Sang Paus telah meminta Anda untuk turun tangan dan menengahi perselisihan yang telah mereka lakukan."
Sang Paus mengatakan jika ia tidak bisa menyerah dari orang-orang sesat, dan ia meminta Anda untuk turun tangan agar bisa menghentikan peperangan ini. Dengan geramnya sang kaisar berkata, "Berani sekali ia menyuruhku untuk melakukan itu. Aku menyuruh mereka untuk mengurus Aron, namun karena kebodohan mereka, ia memaksaku untuk merasakan kekalahan yang telah mereka perbuat." Di tempat yang berbeda, ternyata informasi itu telah sampai kepada Aron, dan ia pun sangat kesal karena ia harus bermediasi dengan sang kaisar. Cainus pun berkata, "Menurut saya ini adalah sesuatu yang baik. Kita tidak bisa membiarkan perang ini berlangsung lebih lama karena kita telah banyak mengalami kerugian. Situasi ini memang disayangkan, akan tetapi ini sangat beresiko apabila kita menentang sang kaisar, karena kita juga tidak mempunyai pilihan lain. Kemungkinan kita akan mencoba untuk melakukan negosiasi yang menguntungkan bagi kita." Mendengar itu, Aron pun berpikir, negosiasi apa yang bisa menguntungkan bagi mereka? 1 minggu kemudian, di wilayah Kastil Aventa, terlihat Aron dan sang Paus telah bertatap muka untuk melakukan mediasi. Sang Paus bergumam, "Jika aku menjadi Aron, akan sangat menyebalkan apabila sang kaisar turun tangan untuk menghentikan peperangan yang mana seharusnya sudah ia menangkan. Meskipun begitu, daripada kami menyerah dan membuang harga diri dari pengikut Dewa Fares, mendapatkan bantuan dari sang kaisar adalah 1000 kali lebih baik daripada kami menyerah. Lagi pula, yang memberikan izin untuk berperang adalah sang kaisar, jadi tidak mungkin ia akan mengabaikan permintaan kami." Sambil tertawa, sang Paus berkata, "Wahai Aron, tampaknya Dewa Fares telah menunjukkan belas kasihnya kepadamu. Dewa Fares telah memberitahuku agar kita menghentikan peperangan ini. Jika kita masih meneruskan peperangan ini, maka kami akan membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan wilayah Bran." Mendengar itu, Aron hanya tertawa. Ia berpikir, karena ia sudah mengetahui jika kita tidak akan berperang lagi, dia jadi berani untuk mengatakan itu. Kalau begitu, aku sudah mempunyai rencana untuk menjatuhkannya. Lalu Aron bertanya kepada Cainus, apakah ia pernah melihat sang keledai yang ada di hadapannya berada di medan peperangan. Dengan santainya Cainus menjawab, jika ia sedikit pun tidak pernah melihatnya. Mendengar itu, Langda pun sangat marah. Apa yang telah kau katakan? Dia adalah seseorang utusan sang dewa, dan dia juga adalah sang paus. Asal kau tahu, pangkatnya seperti seorang raja di sebuah negara. Jadi jangan pernah kau menghinanya. Sambil tertawa sinis, Aron mengatakan, setelah kau meminta makanan kepada kami, sepertinya energimu sudah kembali, sehingga kau bisa berkata seperti itu. Terlihat Langda sangatlah marah, namun ia tidak bisa mengabaikan fakta jika kenyataannya memang seperti itu. Aron pun kembali berkata, wahai keledai, sepertinya di sini ada kesalahpahaman saat kau bermain-main dengan perut gendutmu itu. Apakah kau tahu apa yang terjadi di medan perang? Dari perkataanmu itu, sepertinya kau tidak mengetahuinya. Satu-satunya yang berbelas kasih kepada orang yang sesat yang telah kelaparan adalah kami, bukan dewa palsu yang kalian sembah atau apapun itu. Dengan tatapan mata yang tajam, ia kembali berkata, berhentilah bermain-main. Jika kau ingin tahanan perang milikmu kembali, maka dengarkan permintaanku. Sang paus pun mencoba santai dan ia berkata, seperti yang dirumorkan banyak orang bahwa kau adalah orang yang sangat agresif. Jadi baiklah, aku akan mendengar permintaanmu. Kemudian Aron mengatakan, untuk keselamatan para tawanan, aku akan meminta kau menyerahkan ibu kota negara suci masuk ke dalam wilayah Bran. Mendengar itu, sang paus sangat terkejut karena ia tidak menyangka jika yang Aron minta adalah kota regal, yang mana itu adalah ibu kota negara suci. Namun terlihat di luar ruangan itu, sang kaisar bersama pasukannya telah sampai di dalam kastil Aventa. Lalu sang paus berkata, apa yang kau pikirkan? Berani sekali kau meminta hal yang mustahil. Apa kau pikir ini adalah hal yang lucu?
Dengan tegas Aron berteriak untuk memerintahkan agar para tahanan diletakkan di tempat para budak, atau bisa juga langsung menjualnya kepada penjual budak. Namun di tengah ketegangan itu, tiba-tiba pintu pun langsung terbuka lebar. Seketika sang kaisar langsung memasuki ruangan pertemuan itu bersama para pasukannya. Melihat kedatangan sang kaisar, Aron bergumam, akhirnya sang kaisar telah datang. Mungkin inilah kesempatan terbaikku. Sambil tertawa sang kaisar berkata, sepertinya kau menjadi lebih tajam daripada waktu terakhir kali kita bertemu. Aku melihat kau sedikit ada perubahan. Seketika mereka pun langsung berlutut untuk memberi hormat kepada sang kaisar yang telah berdiri di hadapannya. Tiba-tiba salah seorang prajurit dari pasukan sang kaisar langsung mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan meja yang ada di ruangan itu. Kemudian sang kaisar berkata, kalian tidak usah khawatir, ini hanyalah sebuah keamanan, karena kita tidak akan mengetahui bahaya apa yang ada di bawah meja itu. Jadi lebih baik kita harus menghancurkannya. Untuk menengahi ketegangan dari kedua belah pihak, sang kaisar pun langsung memulai diskusinya dan meminta mereka berbicara dengan sangat baik. Sambil menatap sang paus, ia berkata, aku pikir jika paus terkenal akan kasih sayang dan pengertiannya, aku masih bisa mendengar suara lantang kalian di saat aku berjalan ke sini. Jadi apa yang kalian bicarakan? Sang paus pun berkata pelan untuk menghormati Kaisar Zeron yang ada di hadapannya. Ia mengatakan jika Aron telah memintanya untuk menyerahkan ibu kota negara suci sebagai kompensasi. Aron pun menjawabnya, saya hanya mengkritik fakta yang sebenarnya. Jika sang paus telah melanggar aturan yang telah mereka ciptakan sendiri, yang aku tahu dia telah memiliki keturunan. Bahkan sang paus tampaknya sudah memiliki seorang cucu perempuan. Sontak pernyataan Aron itu membuat semua orang yang ada di sana langsung terkejut, karena mereka semua mengetahui jika sang paus sangat dilarang untuk memiliki seorang keturunan. Sambil menatap sang paus dengan tatapan mengintimidasi, ia bergumam, sekarang waktunya lah negosiasi yang sebenarnya dimulai. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.